Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari 25 kisah Nabi yang mengandung banyak hikmah. Nabi Musa alaihi wasallam sendiri lahir pada masa Firaun yang dalam sejarah merupakan masa paling bermuatan politik. Firaun menyebut dirinya sebagai Tuhan karena ia sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Firaun membagi-bagikan orang dalam golongan kelas, membagi orang-orang ke dalam kelompok dan suku. Orang-orang Yahudi dan anak-anak Israel ditemukan pada tingkat rendah dari masyarakat Mesir. Mereka adalah budak dan pelayan. Keluarga Nabi Musa alaihi sendiri termasuk dari anak-anak Israel tersebut. Beberapa saat sebelum Nabi Musa alaihi lahir, Firaun diberitahu bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan segera lahir dan menghancurkan kerajaan Firaun. Mendengar hal itu, raja yang kejam tersebut memintakan prajuritnya agar setiap anak laki-laki yang lahir di Bani Israel harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit Firaun yang berkala sebagai pemerintah. Namun, ibu Nabi Musa alaihi telah menyiapkan tentara sebelum rumahnya digeledah. Saat ia mendengar prajurit Firaun dekat ke rumahnya, Nabi Musa alaihi dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam kata-kata ini, "Maka kami kirimkanlah ilham ini kepada ibu Musa. Susulah anakmu, tetapi jika kamu khawatir tentang dia, buang dia ke dalam sungai. Tetapi jangan takut atau bersedih hati, karena kami akan menggalikannya kepadamu, dan kami akan menjadikannya salah satu dari utusan kami." Keranjang yang berisi Nabi Musa alaihi tersebut hanyut menuju ke istana Firaun. Setelah ditemukan oleh anak buah Firaun, Nabi Musa alaihi dibawa kepadanya, dan Nabi Musa alaihi sempat ingin langsung dibunuh oleh Firaun karena mencurigai kemungkinan itu adalah anak dari Bani Israel. Namun istrinya Asia yang merupakan wanita soleh menahannya untuk membunuh Nabi Musa alaihi. Istri tersebut akhirnya meminta untuk mengadopsi anak tersebut dan Firaun pun menyetujuinya. Asia kemudian berusaha untuk memberi Nabi Musa alaihi makan yang terus-terusan menangis dan memanggil beberapa wanita yang akan membantunya. Namun, semua susu dari wanita yang mencoba menyusuinya ditolak oleh bayi tersebut. Karena hal itulah, ibu Nabi Musa alaihi dipertemukan kembali kepada anaknya di istana Firaun yang dimana adalah musuh terbesar dari anaknya. Nabi Musa alaihi dibesarkan di rumah Firaun dan terbiasa dengan urusan negara. Ketika beranjak di usia dewasa, sekali terlibat dalam perkelahian antara orang Israel dan orang Mesir, Nabi Musa alaihi mengakibatkan pembunuhan secara sembrono. Kemudian Nabi Musa alaihi pergi ke Madian, tempat di mana ia kembali menikahi Safura putri Nabi Suhaib. Setelah tinggal beberapa waktu di Madian, dia kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya ke Mesir, di dalam malam dengan cuaca yang dingin parah, Nabi Musa alaihi dan istrinya melihat ada api dari kejauhan saat tersesat. Istrinya pun disuruh untuk tetap tinggal di tempatnya dan ia pergi ke api tersebut. Saat mendekati api, Nabi Musa alaihi melihat bahwa api itu berasal dari pohon hijau, tetapi tidak ada seorang pun yang hadir. Nabi Musa alaihi memperhatikan sekitarnya dengan terheran dan tiba-tiba mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Suara itu menyuruhnya untuk melempar tongkatnya ke tanah. Setelah Nabi Musa alaihi melemparnya, tiba-tiba saja tongkatnya berubah menjadi ular dan membuatnya ketakutan. Nabi Musa alaihi kemudian diperintahkan untuk mengangkat ular itu tanpa rasa takut, dan ketika ia melakukannya, ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Kemudian tangan Nabi Musa alaihi diminta untuk diletakkan di bawah ketiaknya. Ketika ia menariknya lagi, dan tangannya bersinar dengan cahaya terang seperti matahari. Suara ilahi berkata padanya, "Wahai Musa, ini adalah dua tanda kebenaran Tuhanmu. Kembalilah pada Firaun dan kaumnya, dan ajaklah mereka menghadap Tuhanmu." Kemudian Firaun dipanggil oleh semua penyihir yang hebat ke istananya, sehingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi. Para penyisir yang dipanggil merasa tidak khawatir. Kemudian potong-potongan tali dilemparkan ke tanah dan menggeliat seperti ular. Tetapi ketika Nabi Musa alaihi melemparkan tongkatnya ke bawah, ular itu memakan semua potongan tali. Para penyisir menyadari bahwa ini bukan sihir, melainkan keajaiban, dan bersujud sambil berkata, "Kami percaya pada Imam Musa." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi untuk memperingatkan Firaun bahwa ia akan menghukumnya dan umatnya jika mereka melanjutkan mengikuti Firaun dan tidak menerima iman dari Nabi Musa alaihi. Tetapi Firaun terlalu angkuh dan untuk mendengarkan peringatan itu. Akhirnya Firaun dan pengikutnya dihukum sehingga negara itu dilanda kelaparan. Kawanan belalang memakan hasil panen. Sungai Nil meluap dan menyebabkan kehancuran besar. Bahkan orang-orang menderita kutu dan tumor.
Ketika hukuman tersebut terjadi, semua orang pun bergegas mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan memintanya untuk berdoa agar mendapatkan bantuan dan berjanji akan mengikuti agamanya. Tetapi ketika Nabi Musa sudah berdoa dan keadaan kembali normal, orang-orang tersebut kembali menyembah berhala. Orang-orang Bani Israel pun dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat ke Palestina. Firaun yang mengetahui pelarian itu langsung bergegas untuk menyusul mereka dan membawa mereka pasukan besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di Laut Merah bersama orang-orang Bani Israel, terlihat Firaun menuju ke arah mereka dan yakin bahwa akan dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam memukul air laut dengan tongkatnya dan air terbelah, membuat jalan yang kering. Orang-orang menyeberang dengan aman. Ketika Firaun melihat jalan itu, dia memasuki laut dengan memimpin pasukannya. Namun saat Firaun sudah berada di tengah-tengah laut, air yang terbuka tiba-tiba kembali menutup. Firaun dan pasukannya tenggelam dan bersama pasukannya dan meninggal. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam yang jadi tauladan bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Kisah tersebut memperlihatkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan agama dari Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kebesaran serta kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.